Saya Ani Suryantini mewakili tim akan melaporkan kajian kami terkait dengan dimensi yang menentukan keberlanjutan kelompok urban farming di Kota Yogyakarta. Pada saat COVID, di banyak negara, banyak kota di Indonesia pun bermunculan kelompok tani di perkotaan yang memanfaatkan lahan kosong, dan ternyata karena banyaknya pengangguran saat COVID itu kelompok tani di perkotaan juga mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di kota. Selanjutnya, pemerintah merasa bahwa setelah COVID pun pertanian perkotaan itu perlu dijaga keberlangsungannya. Pada riset ini kami akan mengevaluasi indikator yang terkait dengan keberlanjutan dan indikator serta dimensi mana yang penting untuk keberlanjutan. Manfaat dari riset ini tentu untuk saran kepada pengambil keputusan untuk merumuskan strategi dan kebijakan. Beberapa riset terdahulu yang menjadi acuan kami adalah bahwa faktor penentu keberlanjutan adalah sumber daya alam dan manusia, serta partisipasi masyarakat dan kreativitas masyarakat. Responden yang kita gunakan dalam riset ini adalah 5 kelompok tani dewasa di antara puluhan kelompok tani dewasa di Kota Jogja, yaitu Ngrembaka, Gemaripa, Nogo Asri, Kencana Asri, Winongo Asri, dan Ngudi Mulyo. Kami mengkaji dari beberapa literatur. Selanjutnya kami mendapatkan 14 indikator untuk dimensi sosial, 13 untuk ekonomi, 12 untuk lingkungan. Dan dengan melakukan focus group discussion, kami mengolah lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang dialami oleh kelompok tani dewasa terkait dengan keberlanjutan urban farming di perkotaan. Selanjutnya, kami menggolongkan beberapa indikator ini dalam kelompok sangat tidak penting dan sangat penting dengan tabel 1. Berdasarkan karakteristik responden yang kami dapatkan, ternyata mayoritas kelompok tani mempunyai anggota yang cukup banyak pada tahun pertama dilakukan. Selanjutnya mereka melakukan usaha taninya di lahan perumahan dan juga trotoar serta lahan kosong yang belum digunakan oleh pemiliknya. Pada pelaku usaha tani perkotaan ini usianya produktif, kemudian mayoritas perempuan, berpendidikan di atas SMA, punya pekerjaan pokok lainnya, dan kemudian pengalamannya adalah sekitar 5 tahun. Selanjutnya kami juga mengumpulkan beberapa indikator yang penting untuk setiap dimensi baik sosial, ekonomi maupun lingkungan berdasarkan focus group discussion. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada responden untuk mendata tingkat kepentingannya. Berikut adalah 3 indikator yang terpenting untuk masing-masing dimensi. Untuk dimensi sosial itu adalah gotong royong, pemahaman pertanian perkotaan, dan keragaman gender. Sementara untuk dimensi ekonomi, kemudahan memasarkan produk, adanya insentif dari stakeholder lainnya, dan kemudian juga pemenuhan kebutuhan sayuran. Sementara tidak kalah penting, lingkungan itu membutuhkan ketersediaan air, lahan subur, dan pemanfaatan limbah rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif diperoleh bahwa dimensi sosial paling penting di antara dimensi ekonomi dan lingkungan. Jadi dari 3 itu yang paling tinggi adalah dimensi sosial, dilanjutkan ekonomi dan lingkungan. Dan berdasarkan itu kami menyarankan kepada dinas sebagai pembina secara teknis bahwa untuk keberlanjutan pentingkan untuk menjaga kegotong royongan, kemudian meningkatkan kemampuan berwirausaha supaya para pelaku itu mudah untuk memasarkan produknya, dan kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga air, lahan, dan kemudian juga
limbah digunakan untuk pupuk bagi urban farming. Terima kasih.